Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Selamat berjumpa kembali saudara. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik saudara, kali ini saya akan mengajak rekan-rekan flashback untuk mengingat-ingat kembali tentang malapetaka keris Empu Gandring yang merenggut 7 keturunan Ken Arok atas kutukan Empu Gandring sang pencipta keris itu. Tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung tonton videonya. Cekidot. Keris Empu Gandring adalah senjata yang terkenal dalam riwayat berdirinya kerajaan Singosari di daerah Malang, Jawa Timur, saudara. Keris ini terkenal karena kutukan yang memakan korban dari elit kerajaan Singosari, termasuk pendiri dan pemakainya, yaitu Ken Arok. Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang terkenal sakti mandraguna yang bernama Empu Gandring atas pesanan Ken Arok, salah seorang penyamun. Menurut seorang brahmana yang bernama Logawi, Ken Arok adalah titisan Wisnu. Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring dengan memakan waktu cukup lama dalam penciptaannya, saudara. Karena keris ini tidak sembarangan asal-asalan keris, diisi kesaktian dengan kekuatan gaib yang dimilikinya untuk menambah kemampuan dan tuah kesaktian keris tersebut. Setelah selesai jadi keris dengan wujud yang sempurna, bahkan mempunyai kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi daripada keris pusaka masa itu. Empu Gandring dalam proses penyelesaian membuat parangka keris tersebut. Namun sebelum selesai sarung tersebut dibuat, Ken Arok datang mengambil dengan paksa keris tersebut dan menguji keampuannya kepada sang penciptanya sendiri. Akhirnya keris tersebut ditusukkan kepada Empu Gandring dalam keadaan sekarat. Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban 7 turunan dari Ken Arok. Dalam perjalanan keris ini terlibat perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singosari, yaitu Tunggul Ametung, Adipati Tumapel, cikal bakal kerajaan Singosari kala itu, bawahan kerajaan Kediri. Saat itu diperintah Kertajaya yang bergelar Dandang Gendis. Tumapel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar yang dulunya adalah Jenggala yang dihancurkan Kediri, di mana dua-duanya awalnya adalah satu wilayah yang dipimpin Airlangga. Ken Arok memburu Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik jelita nan rupawan, yaitu Ken Dedes. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini adalah karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Logawi, barang siapa yang memberi istri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada rekannya, ke Boijo, yang tertarik kepada keris itu dan selalu dibawa kemana-mana, dipamerkan untuk menarik perhatian umum. Bagi Ken Arok sendiri, peminjaman keris itu sebagai siasat agar nanti yang dituduh publik Tumapel adalah ke Boijo dalam kasus pembunuhan yang direncanakannya itu. Siasat berhasil dan hampir seluruh publik Tumapel termasuk beberapa pejabat tinggi Tumapel percaya Boijo adalah tersangka pembunuh Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu ada kepercayaan Adipati Tunggul Ametung langsung membunuh ke Boijo yang konon dengan keris pusaka itu. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya dan memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung, saudara. Kemudian Ken Arok memperluas pengaruh Tumapel sehingga mampu menghancurkan kerajaan Kediri. Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singosari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes, dengan Adipati Tunggul Ametung. Anusapati yang diangkat anak Ken Arok mengetahui semua kejadian itu dari ibunda Ken Dedes dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, yaitu Ki Pengalasan.
Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka-pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Pugandring. Melihat cacaran darah keris tersebut, ia merasa ketakutan, terlebih-lebih mendengar suara gaib yang meminta tumbal. Ia mengingat kutukan Pugandring yang diburunya dengan serta-merta membantingnya ke tanah hingga hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pengalasan merancang pembunuhan, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris itu ke Ki Pengalasan yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutor terhadap Ken Arok. Tugas dilaksanakan dengan sempurna, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pengalasan dengan keris itu pula. Anusapati mengambil alih pemerintah Ken Arok, namun tidak lama karena Tohjoyo putra Ken Arok dengan Ken Umang mengetahui kasus pembunuhan itu, dan Tohjoyo menuntut balas. Tohjoyo mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari oleh Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjoyo mengambil keris Pugandring tersebut dan langsung membunuh di tempat. Pembunuhan itu berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Tohjoyo mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Tohjoyo sendiri tak lama memerintah. Muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan di kalangan elit kerajaan yang merupakan keluarga dan saudaranya sendiri, di antaranya Mahesa Cempaka dan Tiah Lembuntal. Ketidakpuasan dan implikasi istana ini berkobar menjadi peperangan dan akhirnya menyebabkan terbunuhnya Tohjoyo. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggabuni, yang dikatakan masa damai kerajaan Singosari yang cukup lama dipegang Ranggabuni. Setelah terbunuhnya Tohjoyo, keris Pugandring hilang lenyap, tak tahu di mana ribanya. Keris Pugandring ini menurut dari beberapa sumber spiritual sebenarnya tidak hilang, dalam arti hilang musnah dan tidak diketahui keberadaannya. Pada bagian ini tak hendak membalas bagian itu. Pada bagian ini hendak mengajak para sahabat untuk sejenak menganalisis keampuhan atau tuah keris Pugandring. Di akhir hayatnya ia meninggal di ujung keris buatannya sendiri. Pugandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu akan menelan korban 7 turunan dari Ken Arok. Dalam sejarah maupun legenda yang kita ketahui, ternyata ada 7 orang yang terbunuh oleh keris itu. Yang pertama, Empu Gandring, sang pembuat keris itu sendiri. Kedua, Tunggul Ametung, sang penguasa Tumapel. Ketiga, Kebo Ijo, rekan Ken Arok yang senang pamer. Keempat, Ken Arok sendiri, pendiri kerajaan Singosari. Kelima, Pengalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok. Keenam, Anusapati, anak Kadedes yang memerintahkan Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Arok. Ketujuh, Tohjoyo, putra Ken Arok dari selir Ken Umang, tidak terluka oleh keris ini, namun terluka oleh lembing dan tewas oleh luka-lukanya. Satu lagi, Ken Dedes yang mati oleh keris itu pula, saudara. Dan kemudian keris itu diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Kemudian dimusnahkan keris itu dan dibuang ke kawah Gunung Kelut, Blitar, Jawa Timur. Saudara, demikianlah sejarah tentang perjalanan keris Empu Gandring pada masa kejayaan kerajaan Singosari, dan sampai saat ini belum diketahui kembali keberadaan keris itu setelah dibuang ke dalam kawah Gunung Kelut. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.